Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat, ya selamat siang. Ya, selamat wayah kieu. Nah, ada informasi yang sangat mencengangkan karena ada salah satu pimpinan besar di dunia ya yang memimpin negara Syria ya. Dan ternyata beberapa hari yang lalu itu adalah runtuh kekuasaannya dan dikuasai oleh oposisi saat sekarang. Dan ini menjadi polemik politik dunia saat sekarang karena tidak dipungkiri politik yang terjadi saat sekarang itu adalah di Suriah karena perebutan dua negara besar antara Amerika dengan Rusia. Ya, kita tonton setelah kejatuhan Bashar al-Assad dan dikuasai oleh oposisi, dan ini reaksi dari negara-negara Arab. Ya, sangat luar biasa. Tonton sahabat ya. Ya. Jatuhnya rezim Presiden Bashar al-Assad di Suriah. Mereka menyambut penggulingan rezim Bashar al-Assad dan menyerukan tindakan untuk menjaga stabilitas serta mencegah Suriah tergelincir ke dalam kekacauan. Kementerian Luar Negeri Arab menyebut pihaknya memantau perkembangan pesat di Suriah. Mereka menyatakan kepuasannya dengan langkah-langkah positif yang diambil untuk memastikan keselamatan rakyat Suriah dan mencegah pertumpahan darah. Arab Saudi pun mengimbau masyarakat internasional untuk mendukung rakyat Suriah dan tidak mencampuri urusan dalam negerinya. Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan pihaknya memantau perkembangan di Suriah dan menegaskan perlunya menjaga lembaga-lembaga nasional dan persatuan negara. Qatar juga menegaskan kembali pendiriannya untuk mengakhiri krisis Suriah berdasarkan legitimasi internasional dan resolusi DKPBB 2254. Kementerian Luar Negeri Bahrain mengeluarkan pernyataan serupa dan menekankan komitmennya terhadap keamanan, stabilitas, kedaulatan, dan integritas teritorial Suriah. Mereka menyerukan supaya semua penduduk Suriah untuk memprioritaskan kepentingan tertinggi bangsa dan kesejahteraan warga negaranya. Tak berbeda, Kementerian Luar Negeri Mesir mengikuti perkembangan yang terjadi di Suriah, sembari menegaskan kembali dukungannya terhadap kedaulatan Suriah, integritas teritorial, dan persatuan rakyatnya. Mereka menyerukan semua pihak di Suriah untuk menjaga sumber daya negara dan lembaga nasional serta memulai proses politik komprehensif untuk membangun fase perdamaian. Raja Abdullah II mengatakan negaranya mendukung rakyat Suriah untuk menghormati keinginan dan pilihan mereka. Ia menekankan dukungannya terhadap saudara-saudarinya di Suriah sejak awal krisis dan menyambut para pengungsi Suriah selama dekade terakhir. Dewan Pemimpin Presiden di Yaman mengucapkan selamat kepada rakyat Suriah dan menegaskan kembali posisinya untuk mendukung integritas wilayah Suriah. Juru bicara pemerintahan Basim al-Awadi dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa Irak terus mengikuti perkembangan di Suriah. Pihaknya juga terus melakukan kontak dengan negara-negara sahabat untuk mendorong upaya stabilitas, keamanan, dan ketertiban umum. Irak menekankan pentingnya tidak mencampuri urusan dalam negeri Suriah atau mendukung salah satu pihak. Aljazair menegaskan dukungannya terhadap rakyat Suriah dan menyerukan dialog antara semua lapisan masyarakat Suriah. Presidensi Palestina menyebut bahwa Palestina dan rakyatnya berdiri bersama rakyat Suriah, menghormati keinginan dan pilihan politik mereka. Hal tersebut menekankan pentingnya semua partai politik untuk mengutamakan kepentingan rakyat Suriah dan memastikan pemulihan peran penting Suriah di kawasan dan dunia. Sebelumnya, kelompok pemberontak mulai menguasai ibu kota Suriah, Damaskus, pada Minggu 8 Desember 2024 yang menandai runtuhnya rezim Bashar al-Assad. Presiden Assad dan keluarga lantas dikabarkan pergi ke Rusia dan mendapat suaka di sana atas dasar kemanusiaan. Itu sahabat. Ini sungguh ramai nih peta politik dunia. Karena ini tak ubahnya kejadian masa lalu yang terulangi kembali saat sekarang. Karena
Bizantium, ya. Ada kekuatan tiga, dan sekarang pun sama. Dan ini menjadi perhatian banyak di berbagai macam negara termasuk Indonesia, karena ada kebijakan politik internasional yang akan berubah. Yang dulu kebijakan-kebijakan di Suriah itu ditentukan oleh pemimpinannya Bashar al-Assad, karena kuatnya itu didukung oleh Rusia, termasuk oleh Iran, ya, sehingga di saat ISIS menguasai sebagian Syria di daerah Aleppo itu, ternyata Rusia terlibat dan ikut membombardir, menghabiskan pengaruh ISIS, termasuk Amerika pun tuh yang menciptakannya ikut terlibat untuk menumpas ISIS. Saat sekarang semua tercengang karena secara tiba-tiba hanya waktu 12 hari tiba-tiba Bashar al-Assad itu melarikan diri, dan ternyata sekarang ditemukan ternyata suakanya larinya adalah ke Rusia. Dan kenapa bisa terjadi secara tiba-tiba Bashar al-Assad kalah dan oposisi menguasai di Syria? Ya, ternyata selama memberantas ISIS, termasuk pengaruh-pengaruh dari sekutu di situ termasuk Amerika, itu karena disokong oleh Rusia terlibat untuk menumpas pengaruh-pengaruh yang mengganggu stabilitas negara Suriah. Karena Rusia fokus untuk penguasaan teritorial yang ada di negara Ukraina, ya, setelah beberapa tahun terakhir ini, akhirnya untuk backing mulai berkurang karena terfokus untuk menguasai itu Ukraina. Termasuk Iran pun sama, karena sekarang masalahnya lagi serius menghadapi Israel, termasuk negara-negara Arab yang lain pun fokus berperang dengan Israel. Akhirnya konsentrasi untuk pengamanan Suriah terlupakan. Dan ini menjadikan politik dunia dan setiap negara ini tercengang, karena dalam kurun waktu 12 hari tiba-tiba oposisi menguasai seluruh bagian, dan akhirnya masyarakat yang terpanggil untuk terus merayakan kemenangannya. Karena selama 20 tahun terakhir ini ya ditilai banyak tahanan-tahanan politik yang tidak diadili, ya, tidak melalui proses hukum, tiba-tiba ditangkap lalu dipenjarakan, ditangkap lalu dibuang, nggak seperti itu. Ya, ini sangat luar biasa sahabat, kita tonton sebagaimana nanti kelanjutan berikutnya, karena ini oposisi yang bergerak ini adalah pecahan dari ISIS juga, ya, pecahan dari JAT, ya, karena yang sekarang menguasai di Suriah nih oposisi ini adalah dinamakan HTS atau HTC itu, pokoknya nama Hayat apa tuh ya, seperti Hizbut Tahrir aja itu, ya, HTS ya. Ya, kita tonton berikutnya sahabat, ya, semakin banyak hal yang menarik, ya, yang terjadi politik dunia, ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.